Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Neng Risma. Di video kali ini aku mau bikin cemilan atau bisa juga ini ide usaha yang enak, mudah, dan kekinian. Bahannya super mudah dan praktis, cuman pakai 2 bahan aja. Apa saja bahannya? Simak terus videonya sampai habis ya, jangan di skip. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe. Karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Pertama-tama di sini aku punya kulit pangsit, kemudian mau aku potong seperti ini, dipotong menjadi 3 bagian, lalu dipotong kotak menjadi 3 bagian lagi seperti ini. Untuk kulit pangsit yang aku pakai di sini aku cuman pakai setengahnya dari 1 bungkus. Kalau semuanya sudah selesai dipotong-potong, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk bahan selanjutnya, di sini aku udah siapin 250 gram tepung tapioka, kemudian aku tambahkan 1 sendok teh garam, 1 saset penyedap rasa, ini aku pakai Royco, teman-teman juga boleh menggantinya, kemudian tambahkan juga 1 saset bawang putih bubuk dan secukupnya lada bubuk. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur rata, langsung aja ini aku udah didihkan 250 gram air panas. Ini airnya harus benar-benar mendidih ya. Kemudian diaduk-aduk seperti ini. Kalau kurang boleh ditambah lagi, ini secara bertahap aja ya supaya tidak kebanyakan. Nah, kalau adonannya sudah agak dingin, boleh diuleni menggunakan tangan dan usahakan tangannya sudah dalam keadaan bersih atau sudah dicuci bersih ya. Uleni sampai kalis. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis, ini cukup segini aja ya. Langsung aja kalau sudah kalis seperti ini, kita bentuk bulat-bulat kecil. Ambil sedikit adonan, kemudian dibulatkan seperti ini. Lalu ambil kulit pangsit yang sudah kita potong tadi. Jangan lupa untuk perkatnya olesi di bagian sisinya menggunakan air. Nah, untuk membentuknya, olesi terlebih dahulu pangsitnya menggunakan air. Ambil sedikit adonan, lalu kulit pangsitnya ditempel ke adonan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Untuk bulatan adonannya, ini bulatkan kecil aja atau ambil sekecil mungkin, karena nanti pas digoreng dia bakalan ngembang dan gede gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau request untuk ide konten selanjutnya, kira-kira aku mau bikin apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, ini adonannya sudah selesai aku bentuk semuanya. Kemudian langsung aja mau aku goreng. Panaskan secukupnya minyak. Ini minyaknya jangan terlalu panas. Pas begitu minyaknya hangat, langsung aja dimasukkan. Ini belum terlalu panas ya, langsung aja dimasukkan. Kenapa ini dimasukinnya pas minyaknya belum panas? Karena kalau misalkan sudah panas, ini adonannya auto meledak-meledak ya teman-teman. Makanya kalau masalah goreng-menggoreng dari bahan aci peracian, itu jangan di minyak yang panas. Jadi supaya menggorengnya itu tetap aman sentosa. Nah, ini kalau adonannya sudah mulai kokoh, jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Nah, ini udah kelihatan ya bagian dalamnya ini ngembang, makanya tadi kata aku ngambil adonannya itu kecil-kecil aja supaya nanti pas digorengnya itu benar-benar kering. Kalau ini aku kegedean kayaknya ya. Nah, untuk tingkat kematangannya ini aku sengaja aku goreng sampai benar-benar kering banget, sampai kecoklatan, supaya dia itu tahan lama dan tetap kriuk, tetap renyah. Kalau dirasa udah kering, ini langsung aja kita angkat dan tiriskan.
Lanjut untuk step selanjutnya, di sini aku mau bikin untuk bumbunya. Ini aku pakai Bumami untuk bumbu pedasnya, pakai secukupnya. Di sini aku pakai 3 sendok makan. Kemudian untuk bumbu asinnya di sini aku pakai merek Bintang Kembar, aku pakai 3 sendok makan juga. Lanjut aku juga mau tambahkan bumbu balado, ini masih dari Bintang Kembar, aku pakai 3 sendok makan juga. Jadi ini perbandingan 1:1 ya. Kemudian diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, langsung aja aku tuangkan minyak panas secukupnya aja. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kalau minyaknya masih kurang, boleh ditambah lagi ya. Ini masih kental, jadi teksturnya itu jangan terlalu kental dan jangan terlalu cair juga. Nah, ini teksturnya udah pas. Kemudian langsung aja kita tuangkan ke somai mininya tadi. Nah, ini bumbunya langsung aja semuanya aku tuangkan lalu diaduk rata. Bumbunya cikru banget, apalagi kalau teman-teman punya kencur atau daun jeruk, ini boleh banget teman-teman tambahin. Karena aku lagi gak punya stoknya, jadi aku cuman pakai bumbu ininya aja. Tapi ini juga udah bener-bener enak banget, seger banget, pedes, gurih, pokoknya mantul. Pokoknya kalian wajib bikin di rumah. Nah, ini dia somai kering atau somai mininya sudah jadi. Ini rasanya benar-benar enak banget, gurih, pedas, manis, semuanya tercampur sempurna. Kalau teman-teman mau buat jualan, ini bisa banget jadi ide jualan kekinian. Untuk kemasannya boleh menggunakan standing pot seperti ini. Kalau untuk jualan ini udah pasti laris banget karena seenak itu, apalagi untuk yang suka pedas. Terima kasih sudah simak videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Untuk resep lebih lengkapnya bisa lihat di description box ya. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya.